Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini saya akan lakukan building untuk suspension dari Yika. Loh, Yika kan sudah ada suspensinya, betul sekali. Tapi di sini saya akan coba lakukan semacam modifikasi ya untuk suspensi yang sudah terpasang di Yika. Jadi agar bentuknya sedikit lebih berbeda dari yang sudah ada. Dan kalau kalian bosan dengan settingan Yika yang ada, ini bisa kalian coba. Jadi fungsinya masih sama. Ini kita coba dulu untuk pretelin ya Yikanya. Jadi di sini masih menggunakan settingan bawaannya, gearnya masih sama, dan juga untuk mesinnya juga ini masih bawaannya. Jadi ini baru banget kitnya seperti yang sudah kalian lihat di review yang saya lakukan sebelumnya guys. Nah, langkah awal adalah kita akan potong bagian ekornya, karena ini untuk kita jadikan settingan Street Mini 4WD ya. Karena kita tidak boleh menggunakan settingan seperti ini di STO karena part suspensinya juga bukan dari Tamiya guys. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita siapkan beberapa item. Jadi di sini saya sudah punya high grade side stay plate seperti ini yang biasa dipasangkan di kelas B-Max ya. Ini kita pasangkan suspensinya nanti seperti ini. Nah, suspensinya sendiri kalian bisa cek di online. Cari aja suspensi WL Toys untuk yang jenis kayak gini guys. Ini dia jual dengan 4 pieces ya untuk satu setnya. Jadi kalian bisa cek dan bandingkan sendiri untuk harganya. Settingannya nanti kira-kira seperti ini. Jadi prinsipnya mirip dengan Easy Suspension yang sudah saya build sebelumnya untuk chassis MA dan masih saya gunakan sampai sekarang untuk kit Street Mini 4WD nya guys. Jadi easy seperti kedengarannya, sangat mudah dan mudah ditiru tentu saja. Jadi prinsipnya adalah ini kita pasangkan pada bagian yang mepet ke terminal dari chassisnya seperti ini untuk plate-nya ya. Nanti kita akan lem dan juga akan reinforce epoxy di sini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi harap diperhatikan terlebih dahulu, posisinya harus tegak lurus dikarenakan agar suspensinya bekerjanya masih sama dengan bekerjanya suspensi Yika guys. Jadi kita akan manfaatkan juga untuk dudukan dari pairnya atau bushing dari kit tersebut ya. Jadi meminimalis menggunakan part tambahan sebisa mungkin. Nah, kita akan lakukan dulu untuk pengeboran di sini. Untuk nanti kita masukkan ball jointnya. Jadi ball joint screw-nya taruh di sini. Ini kita drill aja menggunakan bor 2 mm. Nah, setelah selesai seperti ini, berikutnya tinggal kita rapikan dikit untuk bagian plastik yang menonjol di sini, dan setelah itu barulah kita pasangkan ball jointnya. Nah, ini juga kalian bisa beli untuk ball joint ini banyak banget replikanya dan cukup murah. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, dan kalian bisa beli beberapa pieces sekaligus. Jadi bisa kalian pakai untuk build yang lain juga nanti ke depannya. Nah, kita pasangkan dulu untuk ball jointnya. Jangan kita epoxy terlebih dahulu, tapi kita lem terlebih dahulu untuk memastikan posisinya sudah pas. Nah, selanjutnya kita bisa pasangkan part suspensinya pada short stay-nya guys, seperti ini dengan menggunakan baut yang kita sesuaikan panjangnya. Lalu kita taruh bushing kuningan untuk bushing roller ya biasanya. Lalu kita masukkan suspensinya dan kita pasangkan lock nut pada bagian depannya. Jadi tujuannya adalah agar tidak terlalu kaku untuk pergerakan dari suspensinya. Lalu berikutnya part yang akan kita pasangkan adalah ball joint connector seperti ini. Ini juga ada dijual di online guys. Ini juga biasanya satu set dengan ball jointnya. Kalau kalian beli dapat beberapa pieces biasanya. Ini akan kita potong kira-kira setengahnya dan kita akan rapikan, kita amplas untuk bagian yang kita potong tadi agar tidak terlalu kasar, dan kita pasangkan menggunakan bushing roller biasanya bawaan dari kit seperti ini. Dan setelah terpasang seperti ini guys, kita bautkan aja dan sudah selesai. Kira-kira nanti kayak gini kita pasangkan pada chassisnya. Nah, setelah dipasangkan ini sudah saya berikan epoxy ya, jadi sudah saya reinforce agar kokoh dan tidak mudah terlepas. Karena biasanya kalau menggunakan lem super aja masih ada kemungkinan dia terlepas guys. Dan di samping itu juga epoxy ini hasil akhirnya dia lebih menambah kekuatan dari build yang sedang kita pasangkan. Nah, untuk dudukan pairnya juga sudah saya epoxy di sini. Hanya saja tidak terlalu berlebihan dikarenakan nanti akan mengganggu posisi dari bushing ini sendiri saat dipasangkan di chassis. Berikutnya menggantikan baut yang ada pada Yikanya. Jadi kan tadinya menggunakan baut yang agak panjang. Nah, di sini saya pakai baut pendek aja seperti ini. Dibautkan aja dari bawah dan ditetesin lem guys agar tidak terbuka. Nah, seperti ini. Setelah terpasang tinggal kita pasangkan aja posisi bushingnya. Lalu untuk suspensinya kita snap aja ke ball jointnya pada bushingnya tadi. Nah, setelah selesai seperti ini. Kira-kira sama dengan fungsi suspensi Yika pada umumnya by default ya. Hanya saja ini dia kita custom untuk terlihat lebih unik lagi dan lebih menarik lagi tentunya. Oke, untuk bagian belakangnya juga sudah selesai. Di sini saya tidak gunakan yang high grade, akan tapi FRP biasa yang tebal, yang 2 mili. Ini juga replika, karena untuk yang Tamiya dia kalau nggak salah di bawah 2 mili ketebalannya. Ini saya pakai yang replika agar cukup tebal. Nah, ini saya gunakan seperti ini. Satu pieces saja saya potong jadi 2 bagian dengan tanda bagian pemotongnya adalah lubang ketiga. Jadi kalau kalian lihat tadi ya, itu lubang ketiga. Itu dilebihin dikit barulah kita pasangkan dengan batas lubangnya pas ada di sisi atas dari posisi terminal dari chassisnya guys. Nah, kalau bingung kalian bisa lihat ulang lagi bagian dimana saya memasangkan suspensinya dan juga petunjuk untuk seberapa panjang dipotong
bagian dari FRP dan juga side stay-nya guys. Nah kira-kira seperti ini sudah selesai, tinggal kita lakukan perapihan aja guys. Oke, sebelum kita lihat untuk bagian berikutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada supporter Furasobi channel berikut ini. Terima kasih telah mensupport. Sekarang kita lanjutin untuk videonya. Sekarang untuk bagian depannya, ini saya gunakan body Top Force ya. Ini juga KW aja bawaan dari single shaft tentunya. Dan bagian pengait depannya ini nggak masuk untuk double shaft, jadi harus saya modifikasi lagi. Di sini saya gunakan epoxy putty agar lebih mudah membentuknya, dan setelah mengeras seperti ini dan saya pasangkan pada plat tembaga. Kalau kalian mau pakai plastik plate juga boleh, tapi ini saya pakai plat tembaga aja agar mudah ngebentuknya jadi pengait depan untuk body guys. Nah kira-kira seperti ini. Setelah kering, epo patinya dia akan mengeras seperti plastik, tinggal kita rapikan, kita amplas aja. Nah proses berikutnya adalah memasangkan sayap pada bagian bodinya. Dikarenakan ini saya untuk ikannya adalah yang replikanya MS, jadi dia tidak ada side stay-nya guys. Untuk itu saya pakai sayap ini replika juga. Saya pasangkan di atas nanti untuk saya pasangkan roller. Untuk bagian depannya ini saya gunakan FRP juga yang replika, ini juga yang cukup tebal. Jadi dia cukup kokoh ya. Ini saya pasangin aja seperti biasa, dibaut seperti biasanya. Dan untuk spacer rollernya ini saya gunakan masih dari part yang sama seperti yang sayap tadi. Untuk spacernya tinggal diamplas miring untuk membentuk derajat kemiringan dari roller depannya. Ini adalah ciri khas dari settingan mobil Street Mini 4WD guys. Nah tadi kalau kalian perhatikan untuk bumper depan bawah itu sudah saya amplas agar sedikit menyudut. Jadi ada derajat kemiringannya ya, agar mobil tidak mudah untuk kejungkel dia kalau nabrak sesuatu. Nah setelah terpasang untuk rollernya ini saya pakai yang benar-benar bawaan dari part high mount-nya tadi yang sayap beserta dengan spacernya. Untuk berikutnya tinggal ditambahkan roller seperti ini yang ada o-ring karetnya. Untuk reinforcing tinggal kita tetesi lem agar tidak berputar untuk posisi pemasangan sudut dari derajat rollernya guys. Ini seperti ini, tinggal kita tunggu hingga kering. Dan sekarang tinggal kita coba nyalakan menggunakan baterai Fujitsu. Nah kalau kalian penasaran, tadi gearnya ini saya ganti dengan gear bawaan dari kit KW juga, karena banyak yang tidak terpakai ya. Jadi ini saya pakai spurnya menggunakan gear kuning untuk yang bawaan dari 3,5:1, sedangkan untuk yang counternya menggunakan bawaan dari Yika-nya. Jadi tinggal dikombinasikan aja. Kalau dihitung sih kurang lebih ya rasionya harusnya masih di angka 4, sekian banding 1. Akan tetapi dia memang agak sedikit seret. Jadi ini saya sengaja aja nggak apa-apa, karena kebetulan sekarang juga saya tidak punya custom gear yang bisa saya pasangkan dengan rasio yang besar. Gunakan seperti ini aja. Nah selanjutnya sudah berfungsi ya tadi untuk suspensinya. Tinggal next proses terakhir adalah memasangkan underguardnya. Nah di sini saya gunakan map plastik seperti ini. Kalian bisa beli di toko buku ya, ini murah banget. Berikutnya tinggal kita paskan aja posisinya. Ini sekaligus menyatu dengan bumper depan guys. Kita potong, kita lubangi untuk switch on off-nya, dan kita baut pada bagian depan. Untuk menempelkannya saya gunakan mounting tape. Ini juga banyak di toko buku, kalian bisa beli. Jangan gunakan double tape karena kurang merekat. Jadi mounting tape ini dia semacam, kalau di part Tamiya-nya semacam busa double side tape yang ditempelkan untuk brake ya, biasanya untuk rem ya. Nah ini bisa kalian gunakan mounting tape umumnya yang ada di toko buku juga bisa. Nah setelah selesai seperti ini, proses terakhir adalah mengganti asnya dengan as 72, lalu memasangkan wheels yang baru guys. Nah ini saya beli untuk wheel setnya juga online. Kalian bisa cek di deskripsi juga untuk ke seller yang menjual ban jadi dan juga satu set dengan wheelsnya seperti ini guys. Kita coba nyalakan, tidak ada kendala di sini. Sekarang kita akan lakukan detailing pada bodinya. Dan sudah selesai. Untuk bodinya tidak perlu saya tunjukkan secara mendetail ya. Ini proses pengecatan seperti biasa aja. Untuk stikernya ini saya disupport oleh Tamiya Model guys. Nah kalian bisa cek linknya di deskripsi juga kalau kalian mau beli stiker set untuk Mini 4WD kalian, atau kalau kalian mau pesan custom stiker itu bisa banget. Dan setelah selesai, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Sudah terpasang semuanya dan siap kita lakukan test run. Gimana menurut kalian guys? Cukup oke ya, unik dan tidak seperti biasanya. Cukup berbeda dengan kit Yika pada umumnya.
Oke deh, sekarang kita akan coba aja lakukan tes run singkat. Di sini saya sudah ada di lapangan Tor Surabaya. Dan sekarang sore hari menjelang berbuka puasa, ini sudah bersama teman-teman juga. Kita sekarang akan coba lakukan tes run singkat aja untuk melihat bagaimana kit ini jika kita jalankan di lintasan technical seperti ini menggunakan gear bawaannya tadi ya. Kita simak untuk tes runnya guys. Oke, itu dia. Jadi sebetulnya dari feel-nya ya, ini kalau dibilang sih, walaupun lantainya mulus, dia tarikannya memang berasa agak seret. Ini harap dimaklumin karena memang tadi gear setnya saya pasang apa adanya aja, bukan gear set yang memang rasionya di custom sehingga dia transmisinya enak dia guys. Jadi memang berasa banget kitnya lebih berat dan kelihatan tadi lepas-lepas itu dikarenakan ekspektasi saya sih mobil ini laju ya, tapi dikarenakan kitnya ini sedikit lebih berat untuk tarikannya, jadi dia ketinggalan bisa dibilang kayak gitu. Makanya untuk roller depannya meleset, akhirnya dia sedikit lepas tadi. Tapi overall sih sebetulnya sudah berfungsi dengan baik. Tinggal diganti gear setnya aja dengan yang sudah ready made dengan rasio yang cukup. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan cek untuk drop testnya guys. Jadi drop testnya ini saya bandingkan dengan Yika bawaannya. Kalian bisa lihat bagaimana performanya saat dijatuhkan dengan menggunakan baterai tentunya. Ini waktu tadi belum saya pasangi bumper dan lain sebagainya ya. Jadi masih posisi apa adanya dia guys. Oke, sekarang drop test dengan mobil kita switch on. Ini kita coba aja. Kita lihat di sini secara slow motion, kita lihat suspensinya bekerja dan tentu saja di sini lebih baik untuk efek redam dari hentakannya jika dibandingkan dengan tidak menggunakan suspensi, guys. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose bleed. High on whatever they saw. Dengan rasio yang cukup seret, tanda kutip, ini juga masih bisa loh ternyata jalan di tanah-tanah seperti ini guys, off-road ya. Jadi dia dengan menggunakan Mabuchi aja, ini tidak menggunakan mesin dengan RPM yang tinggi ya. Tapi memang kelihatan dia tarikannya sedikit lebih lambat. Jadi kalau kalian gunakan gear custom yang sudah ready made ya, by the way kalian bisa cek juga di deskripsi kalau kalian mau beli untuk gear customnya. Pesan ke kawan sesama runner Street Mini 4WD ada yang jual. Ini tentu saja dengan rasio yang lebih besar seperti 8:1 atau 6:1 saja sudah cukup. Itu akan lebih ngacir lagi kalau kita taruh di tanah seperti ini guys. Tapi overall untuk performanya cukup bisa meredam hentakan ya kalau kalian lihat di slow motionnya. Walaupun permukaan yang tidak rata memang cenderung membuat mobil bisa berbelok sendiri. Ini terjadi di semua kit. Nah, jadi itu aja untuk test run ya. Kalian udah lihat baik digunakan di permukaan yang halus dan juga di permukaan yang cukup kasar seperti ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Cukup mudah untuk ditiru. Nah, kalau kalian bingung dengan prinsip bagaimana easy suspension itu diterapkan ke Mini 4WD, kalian bisa cek lagi videonya ada di channel saya di playlist building suspension. Lengkap semua di sana, ada semua guys. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa saksikan playlist saya lainnya dan akan ada giveaway untuk kit tersebut buat kalian. Jadi yes, ini akan saya berikan ke kalian sebagai wujud dari loyalty gift guys. Jadi kalian cek juga nanti videonya saat sudah saya upload ya. Sementara ini aja dari saya, biar nggak ketinggalan uploadnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!